Bapak selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Ya, jadi yang namanya juga dilema itu adalah suatu pilihan yang sulit kita tentukan. Dari aspek kesamaan kasus, dari aspek kesamaan pengujian itu menjadi beban pemikiran. Lalu kita harus lihat menentukan mana yang di antara dilematika itu yang harus kita pilih solusinya. Jadi begini, sebagai pimpinan itu tidak hanya memandang satu arah dari persoalan, tapi muara dari persoalan itu juga kita harus melihat. Memang kita terkadang memandang persoalan itu sepele, tapi tanpa kita sadari itu mengakibatkan fatal dan lebih lama lagi menjadi sulit untuk diselesaikan. Jadi memang ya, itu ada teknik tersendiri berbeda-beda terhadap pemimpin dan yang pimpinnya sendiri. Oke, Pak ya. Lalu Bapak bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung dari kewajiban. Ya, jadi begini, ada hal yang harus kita tentukan dari sikap kita untuk menentukan tujuan pencapaian kesuksesan tadi. Satu contoh lah dalam sekolah ini, penentu arah kebijakan sekolah bisa berjalan apabila timnya itu memang searah pemahaman dengan pimpinannya. Lalu kalau kita menemukan simpang siuran suatu persoalan harus membutuhkan dan mengabaikan orang terdekat kita, ya kita juga harus siap. Kita harus siap tidak sejalan dengan orang sekitar kita apabila tujuan kita itu terhadap pencapaian untuk kebenaran, terlebih terhadap masa depan. Ya Pak, berarti semuanya berpihak kepada mereka Bapak. Ya, betul. Lalu Bapak kira-kira apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk selama ini dalam dilema etika tersebut? Kita harus merunut dari persoalan apa yang apa yang terjadi. Yang kedua, kita dulu harus memahami juga arah tujuan kita itu terhalangnya di mana. Lalu yang ketiga, apakah ini persoalan sepihak atau persoalan umum? Kalau persoalan sepihak lebih gampang menyelesaikan. Kalau persoalan umum dianggap melibatkan banyak hal. Sebenarnya pimpinan di sini tidak hanya membutuhkan orang sedekatnya untuk melihat kemana arah persoalan di luar, tapi ada juga orang di luar kita pun kita tarik untuk menyelesaikan masalah ini yang mungkin saja dia lebih familiar menyelesaikan persoalannya. Mungkin itu. Nah, coba kalau kasih contoh kasus sama saya cermat bagaimana saya harus bertindak sebagai kepribadian dan kepemimpinan yang saya miliki gitu. Ya Bapak, berarti tergantung persoalan yang kita sedang hadapi ya Bapak. Iya. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bapak? Satu, kita mempunyai komunikasi bagus terhadap siapapun. Tidak terkecuali terhadap murid. Nah, cara pandang murid, cara pandang guru itu berbeda. Dari sisi mana dia, misalnya menjadi dipersoalkan. Kan begini, guru itu kan dengan kepribadian yang berbeda, lalu menghadapi siswa yang berbeda pula. Jadi dari situ, jadi saya melihat yang pertama itu komunikasi, yang kedua komitmen, yang ketiga itu eksekusi. Ada komunikasi, kemudian eksekusi, karena kita tahu sudah yang mana titik persoalannya. Hal-hal apa saja nih Bapak yang selama ini tantangan Bapak dalam mengambil keputusan yang kasus ini Bapak? Dan dilema, keseriusan orang dalam menyelesaikan masalah itu belum tentu searah dengan kita. Lalu keinginan dia, lalu apa? Cara pikir dia terhadap kita sebagai pimpinan. Karena kita sudah memberikan tugas kepada guru, bantu pas sekolah, tapi belum tentu juga dia sepaham dengan kita, atau belum tentu juga memahami pekerjaan yang kita berikan kepada. Maka ya, seperti yang kemarin saya bilang, kita diukur daripada komunikasi kita. Berarti tantangannya eksternal dari sekolah ini ya Pak, sama guru. Gitu. Iya. Oh iya benar. Apakah Bapak selama ini ada jadwal tertentu Bapak untuk Bapak menyelesaikan kasus dilema etika, misalnya secara tempat atau ada prosedur-prosedurnya seperti apa itu Bapak? Oh, pasti itu. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan di tempat persoalannya. Ya. Kita juga harus mengurangi waktu terhadap persoalan kita. Kita butuh juga orang yang mungkin tidak berhubungan yang bekerja kita untuk belajar tukar pikiran, termasuk juga tempat. Karena bagaimanapun juga kita hadir dengan latar belakang yang berbeda. Jadi hal-hal yang perlu itu, termasuk konsultasi dengan pimpinan itu juga menjadi cara pandang yang berbeda terhadap kita. Lalu konsultasi dengan bawahan, bahkan baru saja kita konsultasikan, pasti mungkin mereka juga punya pendapat. Dan bahkan berbagai bisa saja menjadi titik terang penyelesaian persoalan. Jadi kita welcome bangun komunikasi yang jelas. Berarti memang komunikasi itu sangat penting Bapak ya. Adakah Bapak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menolong Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang kasusnya dilema etika? Tergantung situasinya. Kalau saya bilang, kita harus berpikir jernih terhadap kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Karena saya bilang, kalau orang kecenderungan mendengarkan untuk menyelesaikan persoalan, berarti dia tidak mempunyai pertimbangan kuat terhadap keputusan yang diambil. Seharusnya masukan itu adalah hanya menjadi sebuah pendorong atau sebuah bahan pertimbangan, tapi keputusannya tak dapat pimpinan itu sendiri untuk memutuskan, karena dia lebih memahami dari persoalan yang dihadapi dan memahami
pembelajaran apa nih yang bisa saya petik di dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini untuk dilema etika ini, Pak? Ya, kita ambil kasus pembelajaran di dalam kelas. Sehari-hari kita mengajar tidak sama mood antara satu dengan yang lain. Lalu kita kan sebagai pimpinan pembelajaran ingin pencapaian kita semua mencapai titik maksimal terhadap individu orang per orang siswa. Namun kita mendapat kendala. Ada hal yang perlu kita siapkan. Langkah-langkah pencapaian itu. Ini sudah menjadi dilema, kan begitu. Kalau sudah menjadi dilema, lalu urutkan dulu persoalan yang mana paling besar. Setelah kita urutkan persoalan mana yang besar, lalu kita uraikan lagi bagaimana penyelesaiannya. Lalu, adakah teman-teman yang bisa kita siapkan menjadi pendukung menyederhanakan dilema ini supaya ke arah gampang kita menyelesaikannya. Jadi kalau saya bilang seperti yang tadi, selain daripada komunikasi, komitmen juga untuk eksekusi. Ibu untuk selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral. Iya. Selama ini saya selaku pemimpin di SD Negeri 1 Lampu Merah mengidentifikasi setiap masalah. Saya terlebih dahulu mencari tahu, ya, titik masalahnya atau penyebab masalahnya atau kasus yang terjadi. Ya. Saya tidak bisa mengambil satu keputusan kalau saya tidak tahu apa titik masalah yang sebenarnya. Jadi saya identifikasikan dulu, saya cari tahu masalah itu apa penyebabnya. Iya. Lalu Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, yang dimana kasus-kasus itu adalah dua kepentingan yang sama-sama besar, benar ya? Benar dan menangani milik wajib. Ya, tidak terlepas dari yang pertama tadi, ya, saya terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan itu, yang mengetahui pokok permasalahannya, kemudian saya akan mengetahui ya permasalahan yang dikatakan benar itu bagaimana, yang salah itu bagaimana, ya, sehingga saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan, dan saya akan memiliki prinsip, ya, bagaimana setiap orang yang bermasalah atau orang yang menjadi korban permasalahan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Jadi semua harus bisa terselesaikan dengan baik. Jangan nanti orang yang sudah teraniaya merasa dirugikan dan yang menganiaya itu diuntungkan, seperti itu. Itu sudah salah. Berarti berusaha agar sama-sama netral lah ya. Ya, benar. Ya. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Ya, langkah-langkah yang saya ambil untuk menghadapi permasalahan seperti ini, saya selalu terlebih dahulu mengadakan pemanggilan terhadap siswa yang bermasalah. Setelah itu guru yang melihat ataupun yang sedang ada di tempat anak-anak bermasalah. Dan setelah itu mungkin pemanggilan ini akan kita lakukan juga sampai kepada orang tua siswa. Jadi terjadwal lah. Berarti adanya pemanggilan siswa, lalu guru yang terlibat dan orang tua siswa. Iya. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif saya pikir untuk setiap permasalahan itu saya harus menerima banyak masukan gitu. Saya hanya pendengar juga setiap masalah itu apa penyebab masalah tersebut. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan itu dengan sepihak, meskipun saya seorang pemimpin, saya tidak mau seperti pemimpin yang atau yang hanya bisa mengeluarkan pendapat sendiri. Karena permasalahan itu sebenarnya ya kita tahu dari korban, ya guru, dan kita juga harus banyak minta masukan dari guru yang lain juga untuk memecahkan masalah, dan juga dengan orang tua siswa-siswa. Berarti Ibu tidak mengambil keputusan dengan sepihak dan Iya, Ibu iya. mencari dulu kebenarannya sebenarnya, lalu memberikan masukan. Hal apa saja Ibu yang selama ini tantangan Ibu dalam mengambil keputusan yang kasusnya dilema etika seperti itu? Iya. Pasti yang paling berat tantangan sama saya selaku pemimpin, dengan sekolah kami ini kan sekolah Kristen, sekolah agama. Jadi kalau ada kasus atau masalah tentang dilema etika ini ya sudah sangat berat, karena jika kami tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, ya berarti kami itu sia-sia dan nama kami akan jelek di masyarakat. Dan orang akan mengatakan, terlebih orang tua siswa, ya percuma dong sekolah itu sekolah agama yang selalu berbicara tentang etika, kebaikan, dan beribadah. Dan makanya ya untuk ini kami sebenarnya harus kalau bisa di depan, ya setiap masalah yang ada tentang dilema etika ya tidak ada lah, tapi itu tidak bisa dikatakan tidak ada, tapi setiap ada permasalahan seperti itu harus kita pecahkan bersama sampai tuntas, seperti itu, jangan dibiarkan. Berarti tantangannya itu pun akhirnya bisa selesai kalau permasalahan itu pun diselesaikan dengan selesai gitu kan, Iya. ya, tidak tersisa. Iya. Lalu Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal untuk penyelesaian kasus dilema ini? Atau Ibu langsung menyelesaikannya pada hari itu juga? Atau ada prosedur-prosedur lain, Bu? Ya, untuk masalah ini Bu, kita lihat juga permasalahan praktiknya. Ya, kalau saya pikir kalau masalahnya ringan, ya bisa diselesaikan hari itu juga, ya harus diselesaikan hari itu juga. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, permasalahannya agak berat, ya kita akan menjadwalkan pemanggilan seperti yang saya katakan tadi. Mungkin tidak bisa diselesaikan hari itu juga. Ya, kita jadwalkan pemanggilan, kita dulu besoknya kepada orang tua siswa,
Bahkan kalau sudah sampai ke hukum tadi, ya kita mau tak mau juga mau ke masyarakat yang tahu tentang hukum seperti itu. Mengerti lah Iya, benar. berarti kalau tentang penyelesaian ini tergantung dari permasalahan Iya, ya. Misalnya sudah ringan, ibu selesai Iya. itu kita berapa prosesnya. Iya. Lalu ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu ibu untuk mengambil keputusan? Iya, sudah pasti ya, untuk pengambilan keputusan ya saya akan selalu karena di sekolah kami ini kan kami ada tim ya, tim kebersamaan. Saya tidak merasa super tim ya, tapi jadi kami akan tetap melibatkan stakeholder yang ada gitu. Ya, bapak ibu guru yang itu adalah merupakan rekan saya di dalam bekerja ya, itu adalah tempat saya untuk bisa bekerjasama. Demikian juga dengan orang tua siswa di komite misalnya, ada rapat-rapat dengan komite atau orang tua siswa gitu. Berarti adanya kolaborasi Ya, kolaborasi dengan orang tua siswa maupun guru atau siswa. dengan stakeholder yang lain. Iya, Pertanyaan terakhir ibu, dari semua yang sudah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu selama ini dalam mengambil keputusan ini? iya, yang saya petik yaitu bahwa saya selaku pemimpin Bu, ya saya harus bisa lebih bijaksana menganalisis setiap permasalahan. Ya jangan menganggap masalah itu ya yang ringan diabaikan, yang berat ya diabaikan juga ya, dianggap semua bisa dibereskan dengan misalnya minta maaf atau tidak begitu melibatkan orang tua. Jadi memang saya harus bisa menganalisanya.